Halo semuanya, kembali lagi dengan Kelinci Wibu di sini. Dan seperti musim sebelumnya, karena sekarang musim Spring 2024 sudah berjalan sebulan atau lebih, maka aku akan membuat first impression untuk anime-anime yang aku ikutin musim ini. Gak banyak sih anime yang aku ikutin musim ini, sama seperti sebelumnya, cuma ada 4 anime yang aku ikutin musim ini. Jadi, mari langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Blue Archive The Animation. Anime pertama yang aku tonton ini adalah anime yang diadaptasi dari sebuah game gacha yang berjudul Blue Archive. Jujur, aku sendiri gak ngikutin atau mainin gamenya, dan cuma tahu beberapa karakternya karena sering seliweran di timeline Facebook aku. Dan ya, emang banyak karakter dari series ini yang jadi meme. Oke, kesampingkan itu, mari kita membahas animenya. Pertama, dari premis ceritanya dulu. Jujur, aku bingung waktu pertama kali nonton ini anime. Banyak banget hal yang terjadi dan bukan hal-hal biasa aja, tapi banyak hal random yang bikin kepalaku muter untuk berpikir ini apa sih aslinya yang terjadi. Karena di episode 1, kita seperti dikenalin dengan dunia Blue Archive yang benar-benar berbeda dari dunia kita. Contohnya kayak siswa-siswi sekolahnya yang bawa senjata api, ada binatang yang berjalan dengan 2 kaki layaknya humanoid, dan ada robot segala macem. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang sensei yang jadi MC dari anime ini, yang akan menjadi pembimbing untuk murid-murid di sekolah Abydos yang katanya punya hutang besar. Ya, memang serandom itu premis awal cerita anime ini. Tapi ya, meski emang banyak logika yang membuat kita bertanya-tanya, tapi entah kenapa aku betah ngikutinnya. Entah kenapa aku ngerasa kayak lagi nonton anime CGD-JT aja, dan ya makin kesini ada penjelasan pelan-pelan sebab akibatnya. Seperti kenapa sekolah Abydos punya hutang dan lain-lain. Cukup deh bahas ceritanya, sekarang gimana dengan animasinya? Anime ini dibuat sama studio yang bernama Yoostar Pictures. Studio yang sama yang ngebuat anime Arknight. Sebenarnya nggak ada ekspektasi lebih sih ke animasinya. Secara mengejutkan animasinya juga bagus. Gambarnya cukup tajam dan animasinya lumayan halus meski ya bukan animasi top tier seperti garapan studio-studio besar pada umumnya. Tapi seenggaknya lebih bagus daripada kebanyakan anime dari series isekai yang pas. Yang paling kusukai di bagian animasinya jelas dari animasi openingnya. Dan ada satu bagian yang kusuka ketika Shiroko nendang salah satu anggota geng Helm Taka-Taka. Tapi anime ini gak luput dengan kekurangannya. Salah satunya yang kusadari dari ketika adegan baku tembaknya yang entah kenapa kurang terasa tegangnya aja gitu. Untuk musiknya bagus kok, meski gak sampai yang ikonik ataupun memorable. Hanya biasa aja, gak jelek, gak bagus, cukup untuk mengisi adegan supaya gak hambar-hambar banget. Yang kedua, ada anime lanjutan yaitu Tensei Shitara Slime the Attacken, atau yang lebih dikenal dengan Tensura yang kini sudah mencapai season ketiga. Anime ini melanjutkan cerita di season kedua setelah Rimuru kembali dari Walpurgis dan menjadi Raja Iblis. Ya seperti biasa di Tensura awal-awal anime ini nggak ada adegan baku hantam atau apanya, kita cuma diberi penjelasan apa-apa saja yang terjadi setelah kejadian di season keduanya. Apa yang akan terjadi di kerajaan Falmouth, tanggapan dunia akan kebangkitan Raja Iblis baru, bagaimana Jura Tempest akan berkembang ke depannya, dan lain lagi. Selain itu, kita juga diberi sedikit penyegar kalau lupa apa yang terjadi di season keduanya dengan flashback singkat. Dan sampai di episode ketiga yang ku tonton, mungkin hanya informasi di mana Kaisaran Suci Ruberios juga ternyata adalah wilayah yang dikuasai oleh Raja Iblis, tepatnya Raja Iblis Valentine. Untuk animasi masih digarap oleh studio yang sama dengan yang membuat season sebelumnya, yaitu Studio 8-bit. Jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan sih. Mungkin yang berbeda adalah style yang coba dibawakan di openingnya yang dimana gambarnya terlihat sedikit kasar. Untuk musik sendiri, ya ini Tensura, musiknya bagus aja sih. Meski openingnya sendiri nggak sememorable opening pertamanya, nggak tahu sih, mungkin karena aku kurang suka sama tipe musiknya aja kali ya. Yang ketiga ada anime baru nih. Judulnya Sumatsu Train Dokoe Iko atau Train to the End of the World. Anime ini bercerita tentang dunia yang kiamat, gegara ada jaringan super cepat yang bernama 7G, yang membuat dunia menjadi melar dan mengubah semua hal yang ada di bumi. Berfokus pada 4 gadis yang bernama Akira, Shizuru, Nadeshiko, dan Reimi.
Mereka berpetualang di dunia aneh dengan kereta menuju ke Ikebukuro untuk mencari teman masa kecil mereka yang pergi ke Ikebukuro sebelum insiden 7G dan tidak pernah kembali lagi. Banyak hal unik yang terjadi di setiap episodenya. Dan karena ini anime misteri, maka aku nggak mau ngasih spoiler karena penjelasan di tiap episode serasa rewarding ketika kalian tahu sendiri. Meski anime ini memiliki nuansa yang kelam di tema ceritanya, tapi pembawaannya tidak terlalu mendramatisir hal tersebut sepanjang aku nonton. Oh ya, untuk anime ini aku sudah nonton sampai episode 4, dan yang kusadari plot dari anime ini cukup ringan, dimana mereka pergi ke tempat baru, ada masalah, minta saran ke Zenjiro, yaitu masinis yang membimbing mereka menemukan penyelesaian masalah. Itu hanya secara singkat aja sih, akan lebih banyak hal yang kalian dapatkan kalau kalian nonton sendiri. Untuk animasi, digarap oleh studio IMT Square, yaitu studio yang sama yang membuat anime Kuma Kuma Bear. Ya, bagus-bagus aja sih animasinya, aku suka apalagi ketika mereka membuat lingkungannya cukup detail. Dan animasi tiap karakternya juga serasa halus, baik itu gerakan atau ekspresinya. Musiknya bagus, aku suka sekali dengan openingnya, apalagi bagian gatan gotonnya. Ini kayak lagu yang ada ketika berjalan sudah di ujung gitu loh untuk endingnya. Untuk musik lainnya sih nggak terlalu merhatiin sih, tapi kalau ada momen kerasa banget build up musiknya, jadi berasa bagus. Yang terakhir nih ada anime remake yaitu Spice and Wolf. Anime ini menceritakan tentang seorang pedagang keliling bernama Kraft Lawrence. Ketika dia tiba di suatu desa tempat di mana dia memasok gandum, dia bertemu dengan seorang gadis serigala yang tiba-tiba ia temui di gerobak barangnya. Lawrence yang terkejut awalnya takut dengan gadis bernama Holo itu. Namun setelah Holo bercerita tentang siapa sebenarnya dirinya dan karena dia tak punya tempat kembali, Lawrence pun setuju untuk mengantarkan Holo ke kampung halamannya di utara. Selama perjalanan itu, Lawrence juga tetap melakukan bisnisnya. Anime ini banyak bercerita tentang perdagangan dan ekonomi. Tapi kalimat yang digunakan bukanlah kalimat-kalimat yang berat dan cukup mudah dipahami. Seperti bagaimana nilai pertukaran mata uang di dunianya biasanya terjadi. Jika melihat anime ini, kita berasa melihat sisi lain dari dunia fantasi medieval yang jarang kita lihat di seri-series lain, yaitu bagaimana ekonominya bekerja. Aku juga suka interaksi antara Holo dan Lawrence yang saling melengkapi meski terkadang tingkah Holo seperti anak-anak. Namun, apa yang dia lakukan selalu logis dan membantu Lawrence tanpa disadari. Meski dikerjakan oleh studio Passion, animasinya menurutku cukup bagus sih. Nggak seperti garapan mereka yang lain-lainnya. Mungkin untuk penggambaran karakternya saja kadang ada yang terlihat kurang detail. Tapi selebihnya bagus, apalagi kalau mau melihat pemandangan-pemandangan yang ada di anime ini. Untuk musik, ini salah satu dari nilai jual utamanya dari anime ini. Semuanya cocok banget dengan nuansa fantasi yang mau dibawakan animenya. Mulai dari openingnya yang dibawakan oleh Hana Hope, sampai ke background musiknya yang dibawakan oleh Kevin Penkins, yang memang sebelumnya sudah berpengalaman dalam membawakan musik-musik fantasi di anime Made in Abyss. Ya itu aja sih anime yang aku ikutin musim ini. Mungkin kalian ada yang sama listnya sama aku, atau kalian ngikutin lebih banyak anime daripada aku.